Hanya dalam 10 tahun, 6 makhluk tertinggi penentang surga dari 48 domain meninggal, dan hanya Ye Chen yang selamat. Hal ini membuat takut banyak semi-demigod. Jumlah Supremes yang menentang jauh lebih kecil daripada jumlah para dewa. Jika Supremes yang menentang semuanya mati, bukankah giliran mereka menjadi kuasa demigod? Tentu saja, kelangsungan hidup Ye Chen juga membuat semua orang merasa terkejut dan kaget, juga tidak dapat dipercaya bahwa seseorang dapat melarikan diri dari tangan dewa, bahkan yang maha tinggi melawan langit. Fang Ya, kamu sangat tidak berguna, kamu benar-benar membiarkan yang tertinggi melarikan diri. 48 domain sangat besar untuk yang tertinggi, tetapi tidak terlalu besar untuk seorang dewa. Jika Anda terbang dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu sekitar 1 atau 2 bulan, 2 di seluruh 48 domain. Pada waktu normal, beberapa demigod suka berkumpul dan berkomunikasi. Orang bijak perang taring berkata tidak yakin. Huff, apa yang kamu tahu? Master Pedang King Lian itu sangat tidak biasa, dia memahami hukum air yang memiliki kelemahan paling sedikit, dan ada juga metode rahasia untuk menyerang jiwa. Ganti dengan Anda, saya masih tidak bisa menjatuhkannya, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak beruntung dan bertemu dengan yang sulit. Hukum air, ini sangat sulit. Mendengar ini, para dewa lainnya hanya bisa mengangguk. Di antara 5 hukum dasar, hukum air sangat seimbang dalam semua aspek, dan tidak ada kekurangan besar. Di antara 6 makhluk tertinggi yang menentang surga yang mereka bunuh, 2 memahami hukum emas, dan 3 memahami hukum kayu. Hukum api, dan orang lain yang memahami hukum api, tetapi makhluk tertinggi yang menentang langit yang memahami hukum api lebih tidak beruntung. Dia bertemu dengan seorang suci perang guntur demigod junior yang sangat baik dalam kecepatan, dan dia tidak bisa tidak melarikan diri jika tidak, dengan teknik berjalan api, demigod junior biasa pasti tidak akan bisa menahannya. Gemuruh. Di udara, busur listrik berkedip-kedip, dan sebuah siluet mengejar manusia air ke depan seperti kilat. Pria air itu adalah Ye Chen, dan orang yang mengejarnya adalah prajurit guntur dari alam semesta guntur. Kekuatan Sein Perang Guntur mirip dengan Sein Perang Tus, atau bahkan sedikit lebih rendah, tetapi Sein Perang Guntur berkali-kali lebih cepat daripada Sein Perang Tus, yang tidak dapat dibandingkan. Masalah, Ye Chen mengerutkan kening, 400 tahun telah berlalu sejak terakhir kali dia diburu oleh War Sein with Fangs. Ye Chen telah berkonsentrasi pada kultivasi tanpa berlebihan dengan penampilan Chaos Talisman dalam skala besar, Ye Chen baru saja muncul. Tanpa diduga, Dewa Perang Guntur ada di dekatnya. Teknik berjalan air lebih cepat dari langkah guntur lawan, tetapi tidak mungkin untuk menyingkirkan lawan dalam waktu singkat, lagi pula, ini bukan alam semesta, tetapi medan perang kekacauan, dan kecepatannya telah berkurang berkali-kali lipat. Lihat berapa lama kamu bisa melarikan diri. Thunder Warrior tidak terburu-buru, dan mengikuti Ye Chen dengan cermat. Dia tahu betul bahwa waktu Anti-Heaven Supreme untuk mengaktifkan kekuatan hukum terbatas. Kemampuan para dewa junior untuk menantang. 1/4 jam berlalu. Ye Chen merasa lautan jiwa mendidih, yang merupakan pertanda bahwa lautan jiwa tidak tahan dengan kekuatan hukum. Hah, ada danau di depan. Tiba-tiba, mata Ye Chen berbinar, dan di ujung pandangannya, ada hamparan putih yang luas. Cahaya menyilaukan, dan jelas itu adalah danau yang sangat besar. Selama ada danau, Ye Chen akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hukum air lebih kuat saat bertemu air, dan lebih mudah disembunyikan. Tidak baik, prajurit guntur sedang terburu-buru, dan akhirnya mendorong Ye Chen sampai akhir. Tanpa diduga, sebuah danau akan muncul saat ini, memungkinkan makhluk tertinggi yang menentang surga yang telah memahami hukum air untuk memasuki danau, seperti seekor naga yang kembali ke laut. Penjara guntur. Thunder War Sein meraung dengan marah, tangannya membentuk segel, dan penjara petir yang kedap udara jatuh dari langit, menyelimuti Ye Chen di dalamnya. Berderak, sangat disayangkan bahwa manusia air tidak dapat ditahan oleh penjara guntur, busur berkedip, Ye Chen melewati penghalang penjara guntur, dan bergegas menuju danau dengan kecepatan yang tidak berkurang. Lusinan napas berlalu. Ye Chen terjun ke danau dan menghilang dari pandangan Thunder Warrior. Ledakan. Prajurit guntur bergegas masuk, dan hantaman yang kuat menyebabkan gelombang di danau, meledakkan kolom air, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa ketika dia melangkah terlalu lambat. Manusia air memasuki air dan benar-benar jatuh ke keadaan tak terlihat, bahkan memindai kekuatan jiwanya. Tidak, sampai batas tertentu, Ye Chen telah berubah menjadi air, dan dia tidak dapat dibedakan dari danau. Kecuali prajurit petir benar-benar menghancurkan seluruh danau, Ye Chen tidak akan ditemukan. Setelah sekian lama, prajurit guntur keluar dari danau, melihat ke danau yang tak berujung,
dia mengerutkan kening, jika danau itu lebih kecil, dia bisa saja tinggal di sini, tetapi danau ini terlalu besar, percuma tinggal di sini, sia-sia waktu. Anda beruntung. Thunder Warrior berbalik dan pergi. Saat dia memasuki danau, Ye Chen berenang ke depan dengan cepat. Teknik perjalanan air membuat kecepatannya mencapai batas, yang lebih cepat daripada di udara. Setelah berenang sejauh puluhan mil, teknik perjalanan air terpaksa dibatalkan, dan Ye Chen kecepatannya melambat ribuan kali, tetapi pada saat ini, prajurit guntur telah terlempar jauh. Tentu saja, Ye Chen tidak terburu-buru untuk mengapung, dan terus berenang di air. Setelah beberapa saat jam berlalu, Ye Chen melayang ke permukaan air, melihat sekeliling, ada hamparan putih yang luas di sekelilingnya, dan pantai tidak lagi terlihat. Sangat dekat, Ye Chen menyeka wajahnya, dia tidak takut pada Dewa Junior yang kuat, tetapi Dewa Junior yang sangat cepat. Penting untuk meningkatkan martial Dao Primordial Spirit ke tingkat perak puncak. Ye Chen memutuskan bahwa jika dia tidak menerobos dengan jiwa seni bela dirinya, dia tidak akan pernah meninggalkan level tersebut. Kali ini dia beruntung, tapi lain kali dia mungkin tidak seberuntung itu. Butuh 3 hari bagi Ye Chen untuk mendarat di pantai, menemukan tempat tersembunyi dan mulai mundur. 100 tahun telah berlalu. 200 tahun telah berlalu. 500 tahun telah berlalu. Pada tahun ke-505, Chaos Talisman muncul lagi dalam skala besar, tapi kali ini Ye Chen tidak muncul, seolah-olah dia telah menghilang dari 48 domain. Ini benar-benar hati-hati. Beberapa dewa tidak mendengar berita tentang Ye Chen, dan mereka sedikit tertekan, setidaknya ada 10 jimat kekacauan di tubuh Ye Chen, yang merupakan favorit. Kecuali Ye Chen, makhluk tertinggi yang menentang surga dari 48 domain dimusnahkan, dan kemudian giliran setengah dewa menjadi tidak beruntung, dan mereka dijarah satu per satu, dan yang tidak beruntung dibunuh secara langsung. Makhluk tertinggi di bawah para dewa hanya memiliki paling banyak 1 atau 2 jimat kekacauan di tubuh mereka, dan beberapa bahkan tidak memilikinya. Para dewa terlalu malas untuk menjarah, lagi pula, targetnya adalah terlalu luas. Dalam sekejap mata, Ye Chen telah berada di medan perang kekacauan selama 2500 tahun. Suatu hari, cahaya perak yang menyilaukan muncul di pegunungan, dan saat berikutnya, sesosok tubuh melayang keluar, seperti matahari keperakan, menyinari segalanya dengan tekstur yang sangat. Akhirnya mencapai puncak perak, dan ranah pedang hati juga telah menembus ranah kesempurnaan. Ye Chen membuka matanya, cahaya perak di tubuhnya tertahan. Dalam retret ini, jiwa seni bela diri Ye Chen tidak hanya menembus ke tingkat puncak perak, tetapi juga mencapai kondisi pikiran yang sempurna. Kekuatan pikiran dari kondisi sempurna memberi Ye Chen banyak kejutan, kekuatan jantung sebenarnya dapat memperpanjang waktu memobilisasi kekuatan hukum, dan bekerja sama dengan semangat primordial seni bela diri puncak Baiyin, waktu diperpanjang lebih dari 100 kali. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak tahu apakah aku bisa menghancurkan Tus War Sein dan Thunder War Sein. Sebuah ide muncul di benak Ye Chen. Sebelum terobosan, begitu Ye Chen mengaktifkan hukum air, kekuatannya mirip dengan taring dan petir. Ketika roh primordial martial Dao menerobos ke tingkat perak puncak, kekuatan Ye Chen langsung lebih tinggi dari keduanya, dan miliknya kekuatan mental telah mencapai kesempurnaan. Jika alam sekali lagi lebih tinggi dengan 1 tingkat kecil, atau 2 tingkat lebih rendah, Ye Chen tidak berpikir bahwa taring dan prajurit guntur dapat bersaing dengannya, dan mereka akan benar-benar ditekan. Satu-satunya masalah apakah dia sekarang, bisakah itu benar-benar melukai atau bahkan membunuh Tus War Sein dan Thunder War Sein. Dewa dasar itu kuat atau lemah? Ye Chen masih bukan tandingan dewa dasar yang benar-benar kuat. Misalnya, Raja Burung Api Chaos Ye Chen jelas bukan lawan, dan Raja Burung Api Chaos kira-kira setara dengan dewa dasar teratas. Dengan pikiran, Ye Chen berubah menjadi manusia air, dan menembak tanpa suara, hampir 2 kali kecepatan suara. Dengan kecepatanku saat ini, bahkan Thunder Warrior tidak bisa mengejarku. Dugaan Ye Chen benar, martial Dao Primordial Spirit menerobos ke tingkat puncak perak, dan kecepatan gerakan air casting lebih cepat. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat kekuatan hukum, dan hubungan antara keduanya proporsional. Pada tahun ke-2700 dari Chaos Battlefield, Chaos Talisman sekali lagi muncul dalam jumlah besar, dan ratusan berkas cahaya keemasan ditembakkan langsung ke langit di seluruh 48 domains. Dengan penglihatan Ye Chen, dia bisa melihat 3 sinar emas. Ye Chen pertama kali melirik sinar emas yang paling dekat dengannya. Ini Sword Master King Lian, dia telah muncul. Ada terlalu banyak makhluk tertinggi yang bersaing untuk Chaos Talisman. Ye Chen segera menjadi fokus ketika dia muncul. Tentu saja, semua orang berhenti bersaing.
Bersaing dengan Ye Chen untuk Chaos Talisman adalah mencari kematian. Setelah mendapatkan Chaos Talisman, Ye Chen berubah menjadi manusia air dan terbang menuju seberkas cahaya emas kedua. Ini luar biasa cepat. Dalam sebulan, berita bahwa Master Pedang King Lian muncul di tempat tertentu menyebar ke seluruh 48 domain. Huff, akhirnya muncul, mari kita lihat kemana kamu pergi kali ini. Prajurit Guntur mencibir, terbang menuju arah Ye Chen. Adapun para dewa lainnya, mereka pikir mereka tidak bisa menjaga Ye Chen, jadi mereka tidak ikut bersenang-senang. Butuh 4 atau 5 hari bagi prajurit Guntur untuk tiba di tempat Ye Chen muncul sebelumnya. Aku melihatnya menuju gunung yang dalam itu. Supreme yang tertangkap gemetar. Meninggalkan makhluk tertinggi ini, Thunder Warrior terbang menuju gunung yang dalam, memindai kekuatan jiwa emas ke segala arah, dalam jangkauan pemindaiannya sejauh puluhan mil. Menemukannya. Akhirnya, prajurit Guntur menemukan Ye Chen. Pada saat yang sama saat Thunder Warrior Sein menemukan Ye Chen juga merasakan kedatangan Thunder Warrior Sein. Anda tahu, jiwa Ye Chen juga merupakan jiwa emas. Meskipun jangkauan pemindaian jauh lebih buruk daripada Thunder Warrior Sein, setelah dipindai, masih mungkin untuk segera mengetahui siapa yang datang. Akhirnya datang. Ye Chen juga tidak lari, dan berdiri perlahan. Jangan kabur. Thunder Zansheng mengangkat alisnya, lalu mencibir. Dia tahu bahwa aura Ye Chen jauh lebih kuat. Itu seharusnya karena kultivasinya telah meningkat. Sayangnya, bahkan jika kultivasinya meningkat, dia hanya bisa menekannya paling banyak, dan tidak mungkin menimbulkan ancaman apapun padanya. Setelah sekian lama, serangan balik dari kekuatan hukum akan membuat lawan tidak bisa makan. Thunder Warrior Sein, sepertinya kamu sudah menganggapku sebagai mangsamu, dan kamu sudah siap, kata Ye Chen. Itu benar, itu adalah keberuntunganmu yang kamu lolos terakhir kali, mari kita lihat apakah kamu beruntung kali ini. Prajurit Guntur berhenti 100 meter jauhnya. Apakah kamu tidak takut mangsa akan menggigit pemburu? Pedang langit ditarik keluar, Ye Chen siap untuk pergi. Selama pemburu tidak ceroboh, tidak akan pernah ada hari seperti itu. Prajurit Guntur menatap pedang langit Ye Chen. Alasan mengapa dia terus mengejar dan membunuh Ye Chen adalah artefak suci surgawi di tangan Ye Chen. Kalau begitu, aku ingin melihat. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi pemburu? Dengan kilasan sosok Ye Chen, dia menebas Thunder Warrior Sein dengan satu serangan. Bagus sekali. Senjata Thunder Warrior Sein adalah palu godam, dan di tengah busur listrik, Thunder Warrior Sein menyambutnya dengan palu. Kapan? Jaringan listrik menyebar bersama dengan riak, dan orang bijak perang Guntur membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terbang ke belakang. Di sisi lain, tubuh Ye Chen hanya bergoyang, tidak ada yang serius. Bagaimana ini mungkin? Thunder Warrior sangat terkejut sehingga dia melupakan rasa sakitnya dan tercengang. Kebenaran itu sangat kejam. Sekarang, akulah pemburunya. Memegang pedang Changqiong, Ye Chen mengikuti dari dekat, dan menebas dengan pedang lain. Kapan? Thunder Warrior Sein memuntahkan seteguk darah lagi. Dengan wajah kejam, prajurit Guntur berkata dengan getir, meskipun kamu jauh lebih kuat dariku, aku tidak percaya kamu bisa terus meledak. Dewa itu memiliki roh primordial seni bela diri emas dan memiliki kemampuan pemulihan super, selama batas daya tahan tidak terlampaui, tidak peduli seberapa serius cederanya, dia dapat pulih. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, Ye Chen bisa membuat Thunder Warrior Sein memuntahkan darah, menekan Thunder Warrior Sein dari awal hingga akhir, tetapi yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa meskipun Thunder Warrior Sein terluka lagi dan lagi, pertarungannya kekuatan tidak berkurang. Ketika dia terluka, lapisan cahaya kemasan melintas di luar tubuhnya, dan saat berikutnya, lukanya cepat pulih. Apakah ini roh primordial Golden Martial Dao? Ye Chen menghela nafas. Ketika berbicara tentang roh primordial Martial Dao emas, kita harus berbicara tentang kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Jika roh primordial Martial Dao ingin menerobos ke tingkat emas, kekuatan yang tidak bisa dihancurkan harus sangat kuat, dan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan berasal dari yang ke-9 tubuh roh tingkat ini menggantikan kekuatan abadi, atau dengan kata lain, keduanya terintegrasi, sehingga roh primordial seni bela diri emas lebih maju daripada kekuatan abadi, dan lebih kuat dalam pulih dari cedera. Tentu saja, Primordial Spirit Golden Martial Dao tidak maha kuasa. Ketika kerusakan yang diderita mencapai batasnya, tubuh fisik masih akan runtuh. Misalnya, Master Pedang Baiji dan Jia Luo Demon Sein kehilangan tubuh fisik mereka, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk membentuk kembali mereka. Untuk mencegah tubuh fisik runtuh dengan mudah, masih perlu untuk mengangkat tubuh spiritual. Misalnya, tingkat ke-9 akhir, puncak tingkat ke-9,
atau bahkan tingkat ke-9 sempurna, dan tingkat latihan tubuh juga harus ditingkatkan, tetapi sebagian besar makhluk kosmik merasa sulit untuk menjaga kedua aspek tersebut. Setelah seperempat jam berlalu, serangan Ye Chen menjadi semakin ganas, dan prajurit Guntur merasa reaksi tubuhnya jauh lebih lambat, yang merupakan tanda bahwa kerusakan yang dideritanya mendekati batas. Thunder Warrior merasa ada sesuatu yang salah. Dia melihat kepercayaan yang kuat di mata Ye Chen. Keyakinan seperti ini tidak bisa dipalsukan. Pihak lain tidak boleh menggertak. Melarikan diri. Thunder Warsain tidak ingin kehilangan tubuhnya, meskipun kekuatannya tidak akan turun terlalu banyak, itu akan mengekspos semangat primordial seni bela dirinya keluar, membuatnya lebih rentan terhadap cedera. Sangat disayangkan bahwa meskipun kecepatan Thunderbolt Warsain cepat, teknik pergerakan air Ye Chen bahkan lebih cepat. Ledakan. Tubuh fisik Thunder Warrior runtuh dan berubah menjadi kipas, dan jiwa seni bela diri emas terungkap. Kehilangan tubuh fisiknya, prajurit petir tampaknya kehilangan kendali, dan kecepatannya meningkat lagi, tetapi Ye Chen jelas tidak ingin melepaskannya, jadi dia terus mengejarnya, dan pedang langit terus menebas. Sword Master King Lian, ada yang ingin kukatakan. Selama kau membiarkanku pergi, aku berjanji tidak akan memprovokasimu di masa depan. Aku yakin kau tidak ingin sepenuhnya menyinggung Demigod Junior. Thunder Warrior sedang terburu-buru dan berkata dengan tergesa-gesa. Hari ini kamu harus mati. Selain balas dendam, Ye Chen juga menginginkan Chaos Talisman of the Thunder Warrior. Dia tidak bisa membuang waktu untuk mengumpulkan Chaos Talisman, dan penjarahannya jelas lebih cepat. Kecepatan Ye Chen lebih cepat daripada Santo Perang Guntur yang telah kehilangan tubuhnya, dan pedang langit terus menebas. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan energi pedang seperti dewa, cahaya pedang yang dipadatkan oleh hukum air lebih tajam dari energi pedang biasa. Saya tidak tahu berapa kali, itu terbunuh secara diam-diam di Thunder Warsain. Roh primordial martial Dao menjadi semakin redup, dan Sein Perang Guntur merasakan ketakutan yang kuat di dalam hatinya. Dia tidak ingin mati. Dengan roh primordial martial Dao emas, hidupnya dekat dengan keabadian. Itu tidak layak sekarat sekarang. Berkelahi denganmu. Pada saat ini, Sein prajurit Guntur tahu betul bahwa melarikan diri adalah jalan buntu, dan hanya dengan bertarung sampai mati barulah ada harapan untuk bertahan hidup. Dia kehilangan tubuhnya, seolah-olah dia telah lolos dari gravitasi, dan tiba-tiba berbalik, dan bergegas menuju Ye Chen. Palu hitam itu dipenuhi dengan busur yang menyala-nyala, palu demi palu menghantam Ye Chen. Sudahkah kamu mencoba yang terbaik? Ye Chen tidak mengelak atau mengelak, dan berguncang dengan lawan. Prajurit Guntur yang putus asa memang sangat kuat, dan kekuatannya telah meningkat setidaknya satu tingkat. Tertinggi penentang surga dapat meledak, dan dewa juga dapat meledak. Harganya adalah hilangnya semangat primordial seni bela diri. Dengan upaya putus asa seperti itu, setiap poin yang hilang oleh Martial Dao Primordial Spirit akan berkurang 1 poin dalam kekuatan masa depan, dan jika kehilangannya terlalu banyak, itu tidak akan pernah bisa dipulihkan. Pergi ke neraka. Setelah menerima 4 atau 5 pedang Ye Chen dengan sekuat tenaga, prajurit Guntur membanting dada Ye Chen dengan palu, dan dengan keras, riak air beriak di dada Ye Chen. Ye Chen terbang terbalik, darahnya mendidih. Sebelum dia memahami hukum air, bahkan jika Ye Chen telah mengolah tubuh pedang abadi ke tingkat 16, bahkan jika dia mengenakan armor suci Xuanwu, dia pasti tidak akan bisa menghentikan pukulan putus asa dari prajurit Guntur. Dia pasti akan terluka parah. Sumbernya merugi. Namun, setelah memahami hukum air, Ye Chen mengilhami kekuatan tingkat tinggi dari baju besi suci basaltik, pedang langit berisi kekuatan hukum air, hukum angin, dan hukum ruang angkasa, sedangkan suci basaltik baju besi berisi hukum bumi dan kekuatan air. Setelah memahami hukum air, Ye Chen telah mampu membangkitkan kekuatan hukum air di armor suci Xuanwu, yang seperti memiliki hukum pakaian air. Ye Chen dapat melihat bahwa prajurit Guntur akan mencoba yang terbaik untuk menanggung beberapa pukulan darinya dan berisiko menyerangnya. Ye Chen memanfaatkan semangat lawan dan menebas lawan beberapa kali meskipun dia juga dipukul oleh lawan. Ye Chen 100% yakin untuk menahan pukulan itu, dan beberapa serangan pedang lawan sia-sia. Mustahil. Melihat bahwa dia tidak bisa menyakiti Ye Chen, Thunder Warsain tampak putus asa. Dia baru saja menderita beberapa pukulan dari Ye Chen, dan cederanya diperparah beberapa kali. Anda harus tahu bahwa dia terluka oleh kejutan sebelumnya. Sekarang dia menderita beberapa pukulan secara tiba-tiba. Setengah jam kemudian, Thunder Warrior berteriak, "Saya tidak mau." Segera setelah itu, roh primordial bela diri emas dari Sein Perang Guntur runtuh dan benar-benar hancur, seolah-olah matahari kemasan melintas di langit dan menghilang sepenuhnya. Sungguh tidak mudah. Ye Chen menghela nafas berat, dewa itu terlalu sulit untuk dibunuh, dia menekan lawan dari awal sampai akhir,
setiap pedang bisa melukai lawan, dan dia masih membunuh selama 1 jam penuh untuk menghabisi lawan. Jika dia hanya lebih kuat dari lawan level rendah, diperkirakan membunuh lawan selama 3 hari 3 malam tidak akan membunuhnya. Roh primordial Dao bela diri emas juga disebut roh primordial Dao bela diri abadi. Begitu mencapai tingkat setengah dewa, roh primordial Dao bela diri menerobos ke tingkat emas, dan vitalitasnya sangat ulet. Jika kekuatannya hampir sama, pada dasarnya tidak akan ada situasi di mana Anda akan mati, kecuali jika Anda fokus padanya. Untuk kematian, hanya ketika kekuatannya sangat berbeda, lawan dapat sepenuhnya terbunuh. Misalnya, Ye Chen 2 tingkat lebih kuat dari prajurit guntur. Thunder War Saint sudah mati, dan Ye Chen juga mendapatkan cincin roh penyimpanan pihak lain. Cincin roh penyimpanan sama dengan cincin roh penyimpanan. Ini digunakan untuk menyimpan barang-barang dan menghapus jejak jiwa lawan. Ye Chen melihat ke penyimpanan cincin roh dalam. Ada total 35 jimat kekacauan emas dan 1 jimat kekacauan biru. 7 dari jimat kekacauan emas diulang, dan 28 tidak diulang. 28 jimat kekacauan emas dan Ye Chen 13 jimat kekacauan emas juga memiliki 5 pengulangan, jadi Ye Chen memiliki sekitar 36 jimat kekacauan emas yang tidak berulang. Lebih dari sepertiga. Ye Chen mengangguk puas, hanya 2700 tahun telah berlalu, ada banyak waktu, dia melirik jimat kekacauan biru, dan Ye Chen berpikir, mungkin dia bisa mengumpulkan jimat kekacauan biru, jika dia menerobos ke dewa, ada tidak cukup waktu jimat kekacauan biru, itu terlalu tidak adil. Pedang Guru King Lian, kamu telah melakukan terlalu banyak, dan kamu tidak akan berakhir dengan baik. Pertempuran suci dengan taring dikejar oleh Ye Chen dan tidak punya tempat untuk pergi, bahkan pertempuran suci guntur tidak bisa lepas dari pengejaran Ye Chen, apalagi dia, tetapi sebagai perbandingan, pertempuran suci dengan taring lebih kuat dari pertempuran suci sulit untuk menangani dengan, kecuali bahwa Santo Perang Guntur lebih cepat daripada Santo Perang Taring, hal-hal lain tidak sebaik Santo Perang Taring. Kekuatannya lebih tinggi dari Thunder War Saint, dan pertahanannya juga lebih tinggi dari Thunder War Saint. Butuh 3 jam bagi Ye Chen untuk membunuh Fang Sheng. Memperoleh kekayaan War Saint with Fangs, Chaos Talisman emas Ye Chen mencapai 75 buah, dan jumlah Chaos Talisman biru masih 1, di antara mereka, jumlah Chaos Talisman emas yang tidak berulang mencapai 48, yang hampir setengahnya dari 99 buah. Dikumpulkan terlalu cepat. Ye Chen menyelamatkan setidaknya ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun dengan membunuh 2 demigod junior, jika dia membunuh beberapa lagi, dia mungkin bisa mengumpulkan jimat kekacauan emas. Namun, ini hanya angan-angan. Ye Chen menemukan bahwa jumlah simbol kekacauan emas yang didapat setiap orang umumnya di atas. Semakin rendah peringkatnya, semakin jarang simbol kekacauan emas. Ada 32 kartu sebelum angka 60, 40 kartu sebelum tanggal 60, 45 kartu sebelum tanggal 70, 48 kartu sebelum tanggal 80, dan tidak ada setelah tanggal 80, dan tingkat pengulangan jimat kekacauan emas dari prajurit guntur dan prajurit tus sangat tinggi. Ada 27 duplikat di tangan Ye Chen, dan beberapa simbol kekacauan emas diulang berkali-kali. Thundering War Saint terbunuh, dan beritanya belum menyebar, setelah kematian Fang Sheng, berita itu akhirnya sampai ke telinga para dewa lainnya, yang membuat panik para dewa lainnya. Tidak ada setengah dewa tingkat menengah di 48 domain, juga tidak ada setengah dewa junior tingkat atas. Kecuali jika mereka bergabung, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Ye Chen 1 lawan 1. Kecepatannya sangat cepat, dan tidak ada cara untuk melarikan diri, dan mereka tidak mau bergabung, ketika mereka berkumpul. Ketika mereka besar, saya khawatir mereka tidak akan bisa membuat Chaos Talisman dalam 100.000 tahun. Satu-satunya cara adalah meninggalkan 48 domain dan pergi ke domain lain. Kehidupan di alam semesta 48 alam tertegun, dan para dewa pergi satu per satu, tentu saja, Ye Chen juga menghilang, dan sepertinya juga telah meninggalkan 48 alam. 48 domain yang bergejolak tiba-tiba menjadi surga bagi para Supremes. Meskipun semi-dewa itu kuat, mereka tetaplah Supremes. Jika mereka adalah Supremes, mereka tidak bisa terbang, dan tidak mungkin datang dan pergi seperti angin. Kebanyakan Supremes umumnya tinggal di satu area. Tempatnya familiar. Ye Chen memang telah meninggalkan 48 domain. Alasan mengapa dia tidak pergi sebelumnya adalah karena waktu untuk mengaktifkan hukum air terlalu singkat. Jika dia tidak bisa mengaktifkan hukum air, dia hanya bisa berjalan sebagai gantinya, terbang. Meninggalkan 48 wilayah tentu saja mencari Su Jing dan Murong Qingcheng. Sejujurnya, terlalu sulit menemukan seseorang di medan perang kekacauan.
Mungkin keduanya tidak berada di benua kekacauan. Ye Chen hanya bisa mencoba peruntungannya di sebuah pulau di Laut Chaos. Untungnya, keduanya diberi satu set artefak suci surgawi. Jika tidak, harapan mereka berdua untuk bertahan hidup akan sangat kecil. Ada bahaya alam antar domain, tentu saja yang disebut bahaya alam itu hanya relatif terhadap Yang Maha Kuasa. Meninggalkan 48 domain, Ye Chen datang ke domain yang berdekatan 49 domain. Di 49 domain tahun, Ye Chen gagal menemukan mereka berdua. Dia tidak segera meninggalkan domain 49. Meskipun Ye Chen percaya bahwa keduanya akan memilih untuk tinggal di kota Yu, kemungkinan populasi kota Yu penuh tidak dapat dikesampingkan. Oleh karena itu, Ye Chen harus bertanya sekitar 49 domain untuk melihat apakah ada yang melihat mereka. Apakah kamu pernah bertemu mereka berdua? Di puncak gunung tertentu di 49 wilayah, Ye Chen meraih setengah dewa, mengaktifkan hukum air, dan memadatkan cermin air di kehampaan. Gambar Su Jing dan Murong Qingcheng muncul di cermin air. Tidak, semu setengah dewa itu begitu ketakutan sehingga dia tergagap. Kamu tidak berbohong padaku. Mata Ye Chen menjadi tajam. Tidak, aku bersumpah. Setengah dewa itu bersumpah dengan cepat. Melihat bahwa pihak lain tidak membohonginya, sosok Ye Chen melintas, berubah menjadi sosok air dan menembak. Itu tertinggi yang sama, celahnya terlalu besar. Setengah-setengah dewa ini takut sekaligus iri. Tertinggi penentang surga di 49 wilayah pada dasarnya dibunuh oleh setengah dewa. Karena Ye Chen sedang mencari seseorang, dia dapat dikesampingkan. Itu adalah makhluk tertinggi yang menentang surga dari 49 domain. Memikirkan Ye Chen bergegas ke sini dari domain lain, orang ini tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Supreme yang menentang surga semacam ini makhluk yang bisa menempuh jarak jauh sudah pasti orang yang sangat kuat dan tidak boleh terprovokasi. Butuh 30 tahun. Ye Chen baru saja memindai 49 domain, tapi sayangnya tidak ada yang melihat Su Jing dan Murong Qingcheng, dan dia telah melawan Dewa Junior selama periode itu, dan hasilnya terbukti dengan sendirinya. Simbol kekacauan emas Ye Chen yang tidak berulang mencapai 55. 50 domain, 51 domain, 52 domain. Mencari domain demi domain, dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu. Hari ini, Ye Chen datang ke domain ke-54. Sayangnya, 5 pilar cahaya emas muncul ke segala arah, melesat langsung ke langit. Kebetulan sekali, waktu ketika sejumlah besar Chaos Talisman muncul di setiap domain berbeda, bahkan di domain yang sama, interval antara setiap waktu berbeda. Ini semua tentang keberuntungan. Dengan kilasan sosoknya, Ye Chen melesat ke arah seberkas cahaya keemasan yang paling dekat dengannya. Saat jumlah simbol kekacauan emas meningkat, Ye Chen secara bertahap memahami fakta bahwa semakin rendah jumlah simbol kekacauan emas, semakin sedikit jumlahnya. Tidak peduli berapa banyak jimat kekacauan emas yang Anda dapatkan di depan, tidak ada gunanya tanpa jimat kekacauan emas di belakang. Ini adalah hal yang sangat kejam. Makhluk kosmik yang tak terhitung jumlahnya berjuang mati-matian di medan perang kekacauan. Pada akhirnya, hanya sejumlah kecil makhluk kosmik dapat membentuk Chaos Talisman. 1-2. Ye Chen beruntung, dan mendapatkan 2 jimat kekacauan emas. Ada satu yang tidak terulang, dan sekarang Ye Chen bergegas ke tempat di mana sinar emas ketiga muncul. Pada saat yang sama, kehidupan kosmik lain juga bergegas ke arah ini adalah kehidupan humanoid, seluruh tubuhnya terbuat dari logam hitam, dan matanya bersinar merah. Memberikan rasa yang kejam. Dari kejauhan, Ye Chen melihat sekelompok makhluk kosmik bertarung dengan sengit, dan tidak ada yang bisa mendekati jimat kekacauan emas. Bagi sebagian besar makhluk tertinggi, merebut jimat kekacauan adalah tugas teknis. Mereka tidak bisa terbang, jadi kecuali mereka cukup kuat, tidak mungkin mendapatkan jimat kekacauan emas dalam waktu singkat. Meregangkan sosoknya, Ye Chen menyapu lapangan tanpa suara, dan mengulurkan tangan untuk meraih Chaos Talisman. Hah, itu Chaos Talisman nomor 88. Ye Chen sangat gembira. No. 88 Chaos Talisman sangat terlambat, dan ini yang pertama dia dapatkan. Tinggalkan jimat kekacauan. Suara baja yang acuh tak acuh datang dari jauh, dan makhluk tertinggi tampak sedih. Suara itu seperti kerucut tajam, menembus gendang telinga dan jiwa mereka. Itu Iron Supreme, dan dia benar-benar ada di sini. Apalagi yang kamu perjuangkan. Begitu Iron Supreme datang, para dewa tidak akan berguna. Alam 54 mengalami pertumpahan darah, sebagian besar dewa tertinggi yang menentang dibunuh oleh para dewa, dan hanya satu tertinggi yang menentang yang selamat. Tertinggi yang menentang ini adalah tertinggi baja dari alam semesta darah besi, dan dia mempelajari hukum emas,
pertarungan kekuatannya sangat kuat, dan pertahanannya juga luar biasa. Bahkan para dewa junior dari 54 domain tidak dapat membunuhnya bersama-sama. Yang terkuat di domain tersebut. Ye Chen mendongak, dan melihat kehidupan logam tidak jauh. Untuk dapat bertahan hidup, itu harus menjadi makhluk tertinggi yang menakjubkan di langit. Hal yang sama adalah yang maha tinggi melawan surga, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Secara umum, selama Anda memahami kekuatan hukum, Anda adalah makhluk tertinggi di langit. Namun, kekuatan Nitian Supreme bisa kuat atau lemah. Nitian Supreme hanya bisa melawan Dewa Junior terlemah dengan beberapa jurus, sedangkan Nitian Supreme yang kuat bisa membunuh Dewa Junior. Inilah bedanya. Jadi begitu, dia setengah dewa. Ketika kehidupan logam berhenti, Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa basis kultivasi pihak lain sangat tinggi, mencapai tingkat setengah dewa. Di atas roh primordial seni bela diri puncak perak adalah roh primordial seni bela diri kuasi emas, dan roh primordial kuasi emas roh primordial seni bela diri berhubungan dengan kuasi demigod kultivasi. Anda memiliki kekuatan setengah dewa, tetapi Anda mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi dari setengah dewa. Misalnya, roh primordial seni bela diri Ye Chen adalah puncak perak, yaitu, puncak legendaris tertinggi, dan pihak lain adalah setengah dewa, satu tingkat lebih tinggi dari Ye Chen. Tingkat? Jangan remehkan tingkat ini, semakin tinggi tingkat roh primordial martial Dao, semakin lama akan ambil untuk mengaktifkan kekuatan hukum. Ye Chen memperkirakan bahwa waktu bagi pihak lain untuk mengaktifkan kekuatan hukum mungkin tidak lebih pendek dari miliknya. Lagi pula, setelah roh primordial martial Dao terlibat di tingkat emas, akan terjadi perubahan kualitatif. Secara umum, pihak lain adalah makhluk setengah dewa dan makhluk tertinggi yang menentang surga, tetapi dia jauh lebih kuat daripada makhluk tertinggi yang menentang surga biasa. Serahkan semua Chaos Talisman, dan selamatkan hidupmu. Iron Supreme memandang Ye Chen. Dia belum pernah melihat Ye Chen sebelumnya, jadi dia menduga bahwa pihak lain harus menjadi Supreme yang menentang surga dari domain lain. Itu karena Ye Chen adalah Supreme penentang surga sehingga dia bersedia mengampuni nyawa Ye Chen dan menggantikannya dengan orang lain. Dia sudah mulai menjadi dewa tertinggi atau bahkan dewa junior, dan semua ini berasal dari kekuatan absolutnya sendiri. Tidak ada alasan untuk menyerahkan apa yang ada di tanganku. Ye Chen benar-benar tidak takut pada pihak lain. Anda mendominasi domain ke-54, dan saya tidak lebih lemah dari Anda di domain ke-48. Setiap orang terbagi rata. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Lapisan cahaya keemasan bersinar di Iron Supreme, dan tombak emas muncul di tangannya. Armor emas, pistol emas, pertunjukan yang bagus untuk ditonton, melawan yang maha tinggi melawan surga, saya tidak tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Kamu berbicara bodoh. Iron Supreme adalah raja dari 54 domain kami. Diperkirakan hanya ada sedikit pemimpin tertinggi yang menantang surga yang dapat bersaing dengannya. Menghadapi Iron Supreme, Ye Chen tidak berani gegabah. Hukum emas adalah yang paling mematikan di antara 5 hukum dasar. Bahkan hukum api tidak bisa dibandingkan dengannya, apalagi hukum air. Udara di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lembab, dan lapisan mantel air muncul di permukaan kulit Ye Chen. Ini bukan kemampuan Ye Chen untuk memahaminya, tetapi fungsi dari armor suci Xuanwu itu sendiri. Di antara 5 hukum dasar, adalah mungkin untuk membentuk baju perang hanya hukum emas dan hukum bumi, meskipun hukum lain juga dapat secara paksa memadatkan lapisan pakaian hukum, tetapi efeknya jauh lebih buruk, dan itu akan memengaruhi kemampuan lain. Tidak hanya ada lapisan-lapisan air tambahan di permukaan kulit, tetapi juga lapisan-lapisan air tambahan di pedang langit yang ditarik Ye Chen, keduanya mengandung hukum air pada asalnya. Membunuh. Iron Supreme memimpin dalam menyerang, dan dengan kilasan sosoknya, dia menusuk ke arahnya dengan tombak, cahaya keemasan yang menyilaukan itu seperti air terjun emas di langit, memberi orang ilusi yang tak tertahankan. Ye Chen sudah siap untuk pergi, pedang langit menyapu, kekosongan di depannya bergolak, dan cahaya pedang biru menebas air terjun emas, meledak dengan suara emas dan besi yang kuat. Namun, Ye Chen masih meremehkan kekuatan manusia besi tertinggi dan hukum emas. Ketika tombak dan pedang berbenturan, Ye Chen merasakan kekuatan tak terkalahkan yang ditransmisikan ke tubuhnya di sepanjang pedang langit. Segera, Ye Chen terbang terbalik. Yang berdaulat, tubuh hanya bergoyang, jelas berada di atas angin. Layak menjadi setengah dewa, dan layak menjadi hukum emas. Menghentikan tubuhnya, mata Ye Chen menjadi lebih serius. Itu juga kekuatan hukum. Hukum airnya sendiri tampaknya lebih lemah dari hukum emas lawan dalam hal serangan. Tidak ada cara untuk sepenuhnya mengisolasi kekuatan hukum.
Memang benar untuk memikirkannya. Ketika pistol emas dan pistol air dengan ukuran yang sama bertabrakan, pistol emas jelas lebih kuat. Keduanya berbeda sifat dan memiliki kekuatan yang berbeda. Hukum air sangat seimbang dalam semua aspek, tetapi sampai batas tertentu, itu juga mewakili biasa-biasa saja. Kamu bukan lawanku, aku menyarankanmu untuk menyerahkan semua Chaos Talisman. Iron Sovereign mengangkat kepalanya. Tatapan bangga. Dalam hal kekuatan serangan, kamu memang setingkat lebih kuat dariku, tapi bertarung tidak hanya berdasarkan kekuatan serangan. Ye Chen mencibir, dan pedang berwarna merah darah keluar dari mata kanannya. Iron Supreme tidak punya waktu untuk menghindar, jiwanya bergetar, dia kehilangan kesadaran akan dunia luar, dan baju besi emas di tubuhnya juga meredup. Tapi itu tidak hilang. Dentang, cahaya pedang biru merobek armor emas, meninggalkan bekas pedang yang dalam di Iron Supreme. Darah perak merah berceceran. Ye Chen yang menembak. Tidak baik. Iron Supreme sadar, mundur dengan cepat, dan dengan cepat memadatkan baju besi emas dalam bentuk lengkapnya. Ye Chen tidak mengejarnya. Jiwa akan menyerang pedang misterius neraka adalah kartu trufnya. Itu tidak berpengaruh pada Demigod Junior, tetapi masih sangat efektif melawan tertinggi yang menentang surga. Alasan mengapa pedang neraka sangat kuat terutama karena mengandung kehendak neraka, satu-satunya kelemahan adalah mengkonsumsi banyak. Tidak dapat terus menampilkannya, yang dia butuhkan adalah menghalangi Iron Supreme. Luar biasa, sayang sekali kamu tidak bisa terus menggunakannya. Mengangkat kepalanya, Iron Supreme berkata perlahan. Ye Chen berkata dengan ringan, kamu hanya perlu menggunakannya 3 kali, dan jiwamu akan terluka. Begitu jiwa terluka, kamu tidak akan dapat sepenuhnya mengaktifkan hukum emas. Dan waktu untuk mengaktifkan hukum akan menjadi dipersingkat. Kekuatan untuk mengaktifkan hukum membutuhkan banyak jiwa. Roh primordial martial Dao mengandung jiwa. Begitu jiwa terluka, roh primordial martial Dao juga akan memiliki cacat. Tentu saja, jiwa emas umumnya sulit untuk terluka. Misalnya di antara para dewa, pada dasarnya mereka tidak akan menggunakan serangan jiwa, karena serangan jiwa akan sulit untuk menghasilkan hasil yang memuaskan, tetapi akan menyia-nyiakan kekuatan jiwa mereka sendiri. Serangan jiwa Ye Chen akan mengandung kehendak neraka, sehingga bisa efektif melawan Supreme yang menantang langit efek tertentu. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Iron Supreme sangat tidak rela, Ye Chen menjadi semakin kuat. Artinya semakin banyak Chaos Talisman yang dimiliki Ye Chen, jika dia bisa mendapatkan Chaos Talisman Ye Chen, dia bisa menyelamatkan setidaknya puluhan ribu tahun. Anda harus tahu bahwa tidak hanya Chaos Talisman di Chaos Battlefield, tetapi juga beberapa peluang. Maka Anda bisa mencari peluang sendiri tanpa khawatir. Pada level Anda dan saya, yang tidak memiliki sedikit kepercayaan diri. Sejujurnya, Ye Chen juga ingin mengambil Chaos Talisman dari Iron Supreme, tapi sayangnya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa pada Iron Supreme. Bahkan jika pedang neraka bisa melukai jiwa pihak lain, Ye Chen paling baik bertarung Iron Supreme hampir berakhir. Jika Anda terus bertarung, Anda hanya akan kehilangan kedua sisi. Keuntungan yang dibawa oleh basis kultivasi setengah dewa dan hukum emas terlalu besar, dan tidak mudah untuk ditebus. Pada saat yang sama, Ye Chen tidak dapat berhenti berpikir, jika hukum airnya digantikan oleh hukum emas, seberapa kuatkah dia? Diperkirakan bisa menyapu sebagian besar Demigod Junior, bahkan jika mereka bertemu dengan Chaos Flamebird King, mereka akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Tentu saja, bukan berarti hukum air tidak baik. Bahkan jika Ye Chen tidak bisa mengalahkan Iron Supreme, dia masih bisa menggunakan air, operasinya hilang. Sangat sederhana, Iron Supreme berbalik dan terbang pergi. Jika Ye Chen tidak memahami hukum air, dia akan bersedia mengambil risiko. Hukum air memiliki perjalanan air, yang sangat cepat dan memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Kedua setelah hukum kayu, menghancurkan secara paksa, itu terlalu berisiko. Apakah Iron Supreme sudah pergi? Aku tidak bisa membantu pihak lain, jadi aku harus pergi secara alami. Awalnya saya berpikir bahwa Steel Supreme adalah salah satu eksistensi terbaik di antara Supremes penentang surga. Sepertinya saya telah melihat langit dari dasar sumur. Tidak ada 1000 tapi 800 Supremes penentang surga yang datang ke medan perang kekacauan. Akan selalu ada beberapa yang sangat mesum, mungkin akan ada Anti-Heaven Supreme yang lebih kuat dari Iron Supreme. Yah, hanya ada lebih banyak dewa tertinggi yang menentang surga daripada yang kamu katakan. Secara umum, satu dewa tertinggi yang menentang surga dapat lahir di 2 atau 3 alam semesta, dan beberapa alam semesta yang kuat bahkan memiliki beberapa dewa tertinggi yang menentang surga. Aku mendengar dari beberapa tetua bahwa di Tian Universe ada Supremes yang paling menentang surga.
Selain alam semesta di Tian, ada alam semesta lain yang tidak kalah dengannya. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Ini tidak pasti, antara saudara. Semua makhluk di alam semesta yang menyaksikan pertempuran di sekitar membicarakannya. Setelah tinggal di domain ke-54 selama lebih dari 20 tahun, Ye Chen pergi ke domain berikutnya. Waktu berlalu dengan tenang seperti air mengalir, dan segera, Ye Chen telah berada di medan perang kekacauan selama 5.000 tahun, 99 domain, Ye Chen pergi ke lebih dari 70, dan masih tersisa sekitar 20, Ye Chen bertemu banyak surga menentang makhluk tertinggi dan dewa junior, dan bahkan bertemu dengan dewa menengah. Demigod tingkat menengah tidak membicarakannya, Ye Chen bukan tandingannya, dan dia melarikan diri dengan teknik gerakan air. Ada demigod junior yang kuat dan lemah, dan saya telah bertemu dengan para dewa junior teratas. Ye Chen sangat tersentuh oleh makhluk tertinggi yang dapat bertahan hidup. Ye Chen menganggap bahwa banyak makhluk tertinggi lebih baik dari dirinya. Ye Chen bahkan melihat seseorang yang memahami dua hukum. Makhluk tertinggi yang menentang surga sangat kuat, bahkan lebih sulit daripada setengah dewa perantara. 18 domain yang kuat berkumpul, dan para dewa seperti hujan. 1000 tahun yang lalu, keajaiban muncul di sini, dan dikatakan bahwa itu adalah keajaiban yang berasal dari setetes darah dewa sejati. Tuhan yang sejati adalah keberadaan yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Tidak peduli seberapa kuat makhluk tertinggi yang menentang surga, dia hanyalah makhluk tertinggi, bahkan bukan setengah dewa. Dan para dewa hanyalah serangga yang lebih kuat, tidak dapat melepaskan belenggu, hanyut mengikuti arus, tidak tahu di mana masa depan mereka, hanya dewa sejati yang dapat melepaskan semua belenggu, tanpa kendala apapun, kehendak kekacauan tertinggi hanya dapat menekan mereka, tidak bisa memaksa mereka lakukan hal-hal yang tidak Anda sukai. Darah dewa sejati mengandung hukum dan kekuatan dewa. Ye Chen secara bertahap menyadari bahwa hukum dewa adalah perpaduan dari hukum yang berbeda. Hukum setiap dewa sejati berbeda, dan kekuatan dewa lebih berharga, mungkin Anda bisa menjadi setengah dewa dalam satu lompatan, dan mungkin setengah dewa bisa menjadi setengah dewa dalam satu lompatan. Di dataran tak berujung, terdapat kawah yang sangat besar. Kawah tersebut ditutupi oleh bangunan padat. Bangunan ini berbeda dengan bangunan biasa. Bahannya seperti kristal, dan seperti cahaya warna-warni. Bangunan besar tersembunyi di awan, menjulang, seperti hantu. Satu demi satu sosok manusia beterbangan ke awan dan kabut, termasuk makhluk tertinggi yang menentang surga, para dewa dasar, dan para dewa perantara. Memasuki awan dan kabut, Anda dapat menemukan bahwa bagian dalamnya adalah alam semesta sendiri, dan bangunannya sangat besar, seolah-olah tempat tinggal para dewa, membuat orang merasa kecil. Di alun-alun yang luas, makhluk tertinggi yang menantang surga sedang bertarung sengit dengan dewa tingkat menengah. Yang mulia Huya, cepat serahkan kristalisasi kekuatan suci. Jika tidak, kamu akan mati tanpa tempat untuk mengubur hidupmu. Demigod tingkat menengah dengan nafas yang sangat kuat berteriak. Battle Saint of Fierce Sky. Hanya denganmu. Huya agung mencibir. Pedang bergigi harimau melintas di tangannya, dan petir besar ditembakkan. Lampu kilat ini sepertinya memiliki spiritualitas. Tidak peduli bagaimana orang bijak perang langit yang ganas mengelak, dia tidak bisa lepas dari pemboman petir. Sial, Jikong Zansheng menatap Huya Supreme dengan ketakutan, dia belum pernah bertarung melawan Huya Supreme. Saya baru saja mendengar orang lain mengatakan bahwa Huya Supreme sangat kuat dan telah memahami hukum guntur, tetapi saya tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Itu juga kekuatan hukum. Hukum guntur yang mematikan sangat mengerikan. Saya khawatir hanya beberapa hukum yang dapat melampaui hukum guntur di atas. Yang mulia Huya, jika kamu bisa menangkap pukulanku, aku akan menyelamatkan hidupmu. Luka-luka di tubuhnya pulih dalam sekejap, dan orang bijak perang langit yang ganas itu berteriak, dan meninju Huya dengan tinjunya. Kekuatan tinju yang agung begitu kuat sehingga mengandung kehendak setengah dewa perantara. Seperti yang diharapkan dari seorang demigod perantara. Huya Supreme tidak berani gegabah. Guntur dan kilat memenuhi tubuhnya, dan saat berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan petir, dan dia berada di luar jangkauan pukulan dalam sekejap. Pengecut. Jikong Zansheng bergumam dengan enggan, berbalik dan pergi. Ada terlalu banyak makhluk tertinggi dan dewa yang menentang surga dalam keajaiban, dan ada pertempuran yang terjadi sepanjang waktu. Terkadang makhluk tertinggi yang menentang surga terbunuh, dan terkadang para dewa junior terbunuh. Tentu saja, tidak ada pihak yang dapat membantu, lainnya tidak sedikit kasus, hanya satu kasus yang tidak pernah terjadi, yaitu tidak ada dewa tingkat menengah yang pernah tumbang. Para dewa tingkat menengah terlalu kuat,
dan beberapa makhluk tertinggi yang menentang surga yang menakutkan mungkin tidak lebih lemah dari atau bahkan melampaui dewa tingkat menengah biasa dalam hal kekuatan serangan, tetapi dalam hal fondasi, 100 makhluk tertinggi yang menentang surga adalah tidak sebagus dewa tingkat menengah. Anda bisa sedikit menyakiti mereka. Hampir tidak mungkin untuk mencapai dewa tingkat menengah, tetapi membunuh lawan sama sulitnya dengan surga. 100 tahun kemudian, Ye Chen juga datang ke domain ke-18. Tanpa diduga, ada keajaiban di medan perang yang kacau. Seru Ye Chen dan menyapu ke awan. Ketika muncul kembali, Ye Chen datang ke istana, gerbang istana ditutup, ada 2 singa batu di depan gerbang, salah satu singa batu tiba-tiba menjadi lebih besar dan menggigit Ye Chen. Desir. Dengan tubuh transparan, Ye Chen menghindari serangan singa batu itu. Pada saat ini, singa batu lainnya mengepakkan sayapnya, dan bergegas menuju Ye Chen, lebih cepat dari singa batu sebelumnya, secepat kilat. Menabrak, setelah pertarungan sengit, Ye Chen menghancurkan tubuh singa batu, dan pecahan batu berserakan di tanah. Mendorong membuka gerbang istana, Ye Chen masuk. Di istana, sebuah kristal digantung di sana, memancarkan lingkaran cahaya yang menawan. Bermandikan lingkaran cahaya, Ye Chen merasa seperti bayi, bernapas dengan rakus. Kristalisasi kekuatan ilahi. Ye Chen segera bereaksi. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen mengulurkan tangannya untuk memegang kristal kekuatan ilahi, dan saat berikutnya, kristal kekuatan ilahi tenggelam ke dalam tubuh Ye Chen, dan pada saat yang sama, lingkaran cahaya samar terpancar dari tubuh Ye Chen. Mengernyit sedikit, Ye Chen tidak tahu apakah mendapatkan kristal kekuatan ilahi adalah berkah atau kutukan. Dalam waktu singkat, dia tidak bisa memurnikan kristal kekuatan ilahi, jadi tentu saja dia tidak bisa menghilangkan halo, dan dia tidak bisa menghilangkan halo. Dia bisa dengan mudah menjadi gemuk di mata orang lain. Selama kamu bunuh diri, kamu dapat merebut kristalisasi kekuatan suci di tubuhmu. Lupakan saja, satu langkah adalah satu langkah. Kristalisasi kekuatan ilahi dapat meningkatkan kultivasi Ye Chen ke tingkat semi-dewa lebih cepat, sayang untuk menyerah. Pada dasarnya setiap istana memiliki kristalisasi kesaktian, tentunya ada juga beberapa istana yang dimasuki terlebih dahulu, dan patung singa batu di depan gerbang itu hancur lebur ke tanah. Keajaiban dapat dimasuki dari segala arah, secara bertahap. Ye Chen pergi jauh ke pedalaman kompleks bangunan, dan sering bertemu dengan makhluk tertinggi yang menentang surga atau dewa junior lainnya. Sebagian besar Deviant Supremes sangat terkendali satu sama lain. Kecuali jika mereka sangat percaya diri, mereka umumnya tidak akan bertarung dengan Deviant Supremes. Itu akan membuat diri Anda semakin lemah, dan menjadi gemuk di mata orang lain. Adapun Demigod Junior, saya tidak terlalu peduli. Setiap kali saya bertemu dengan makhluk tertinggi yang menantang surga yang belum pernah saya lihat sebelumnya, saya akan menyerang secara tentatif. Lagi pula, hanya ada sedikit, bahkan lebih sedikit dari dewa menengah. Melihat ketiga dewa muda yang terbang di depan mereka, Ye Chen mengangkat pedangnya dan membunuh mereka. Pengadilan kematian. Melihat kesombongan Ye Chen, pihak lain langsung menjadi geram, satu demi satu meledak dengan kekuatan tempur yang mencengangkan. Bum bum bum. Gelombang udara bergulung, dan keempatnya bertarung dengan panik. Dengan satu musuh melawan 3, Ye Chen tidak akan kehilangan sedikit pun angin, tetapi dia tidak dapat menekan lawan. Faktanya, di antara makhluk tertinggi, dia hanya berada di level menengah ke atas. Jika dia memiliki kekuatan dari Supreme Huya, dia bisa membunuh 3 dewa junior dalam hitungan detik. Kecepatan lele kristal kekuatan ilahi telah dipercepat. Saat pertempuran memasuki tahap sengit, Ye Chen menemukan bahwa kecepatan lele kristalisasi kekuatan ilahi semakin cepat dan lebih cepat. Alasan mengapa dia memilih untuk menghadapi 3 dewa junior secara langsung adalah karena dia ingin menggunakan pertempuran untuk menyempurnakan kristalisasi kekuatan ilahi dan mengerahkan kekuatan hukum melawan yang maha tinggi yang menentang langit memiliki beban yang berat, dan kristalisasi kekuatan ilahi dapat sepenuhnya menutupi bagian dari beban ini. Sage Changhe, Sage Haneda, Sage Dongyun, aku akan membantu kalian semua. Pada saat ini, dewa junior lainnya datang dari jauh. Demigod Junior ini memiliki tentakel seperti semut di kepalanya, mata majemuk, dan gigi yang sangat tajam, serangkaian cakram tajam ditembakkan ke arah Ye Chen. Orang suci pertempuran semut hitam. Mereka bertiga menoleh ke belakang, dengan ekspresi bahagia di wajah mereka. Orang suci perang semut hitam milik para dewa junior teratas. Kecuali beberapa makhluk tertinggi yang menentang surga yang menakutkan, ada sangat sedikit makhluk tertinggi yang menentang surga yang menjadi lawannya. Cepat melawan makhluk tertinggi. Satu lagi, Ye Chen sedikit mengernyit, pedang langit menyapu, dan membuka cakram penguat.
Setelah cakram dibuka, ia terbang di sekitar Ye Chen, dan kekuatan putarannya sulit untuk dihilangkan sekaligus. Dengan 1 lawan 4, Ye Chen berangsur-angsur jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Alasan utamanya adalah cakram Sein Perang Semut Hitam terlalu terjerat, yang sangat mengganggu Ye Chen. Meteor Frisbee. Tiba-tiba, lebih banyak piringan muncul di sekitar tubuh Sein Perang Semut Hitam. Cakram ini melesat ke arah Ye Chen seperti hujan meteor. Karena kecepatannya yang tinggi, mereka bahkan bergesekan dengan ruang dan waktu medan perang yang kacau, mengeluarkan cahaya yang luar biasa, sangat indah. Tajam. Hanya merasakannya, Ye Chen tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan gerakan pamungkas Black and War Sein, dan gerakan air tidak bisa keluar dari jangkauan serangan dalam sekejap. Pedang langit menyapu, cahaya pedang menyapu seperti gelombang, cakram terbang meteor memasuki gelombang, kecepatan tiba-tiba menurun tajam, dan arahnya menyimpang. Pada akhirnya, hanya 7 atau 8 cakram terbang yang mengenai tubuh Ye Chen, membuat dentang suara emas dan besi, dan tubuh pedang abadi. Ye Chen baik-baik saja. Hanya memuntahkan beberapa suap darah. Armor senjata suci surgawi. Mata Black and War Sein berbinar. Dia bermartabat bahwa bahkan demigod junior teratas tidak memiliki baju besi dari senjata suci surgawi, tetapi pihak lain memilikinya. Aku hanya ingin armor senjata suci surgawi, dan kristalisasi kekuatan ilahi adalah milikmu, kata Sein Perang Semut Hitam. Ini salah. Kristalisasi kekuatan ilahi sangat berharga, tetapi lebih dari 10 kali lebih rendah dari baju besi senjata suci surgawi. Chang He Zansheng mengungkapkan pendapat yang berbeda. Iya, Sein Perang Semut Hitam, kamu harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Battle Sein Haneda juga berkata, orang suci pertempuran semut hitam mengertakkan gigi. Aku akan memberikan kompensasi kepada kalian masing-masing dengan 2 kristal kekuatan suci, bagaimana dengan itu? Demigod membutuhkan waktu lama untuk membuat kemajuan, tetapi kristalisasi kekuatan suci dapat menghemat banyak waktu. 6 kristalisasi kekuatan dewa setidaknya dapat menghemat kerja keras puluhan ribu tahun, yang membuat perang semut hitam suci sangat menyakitkan. Membuat kesepakatan. Mereka bertiga juga tahu untuk tidak memaksakan diri terlalu keras. Dang. Tertarik oleh baju besi suci basaltik, orang suci perang semut hitam bekerja lebih keras lagi. Bagaimanapun, dia adalah demigod junior teratas. Begitu dia menggunakan jurus unik dan jurus pamungkasnya, akan sulit bagi Ye Chen untuk menolaknya. Jika tidak untuk tubuh pedang abadi Ye Chen sangat kuat. Armor suci basal saja tidak bisa bertahan begitu lama, lagi pula, demigod junior itu kuat dan lemah. Kekuatan serangan dari demigod junior yang sangat kuat seperti orang suci perang semut hitam berkali-kali lebih kuat dari para dewa junior biasa. Serahkan armor senjata suci surgawi dan kristalisasi kekuatan ilahi, kami dalam suasana hati yang baik, mungkin kami akan melepaskanmu, jangan keras kepala lagi. Battle Sein Dongyun berencana untuk berbicara untuk menghancurkan semangat juang Ye Chen. Setelah semua, kekuatan Ye Chen tidak cukup lemah, mereka berempat bekerja sama, saya khawatir butuh waktu lama untuk memenangkan satu sama lain, ini akan menjadi malam yang panjang dan melamun, lebih cepat lebih baik. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu benar-benar dapat mengalahkanku, dan kamu tidak perlu membuang kata-katamu. Ye Chen tidak bodoh. Menyerahkan baju besi basal suci sama saja dengan meminta kematian. Tubuh pedang abadinya hanya bisa menahan serangan setengah dewa, tetapi tidak bisa menahan serangan dewa junior. Pengadilan kematian. Keempatnya sangat marah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Segera, suatu hari berlalu, dan aura Ye Chen meredup banyak. Kecepatan pengisian kristal kekuatan ilahi di tubuhnya tidak dapat mengimbangi kecepatan konsumsi. Saya khawatir dalam 3 atau 4 hari, dia akan mati kelelahan. 2 hari kemudian, aura Ye Chen kembali melemah. Dia tidak akan bertahan lama. Battle Sein Haneda berkata sambil menyerang. Sekarang dia secara sukarela menyerahkan armor artefak suci surgawi dan kristal kekuatan ilahi. Kita tidak bisa membiarkan dia membuang-buang waktu kita, Dongyun Zansheng berkata dengan getir. Halo di permukaan tubuh Ye Chen sangat kuat, setidaknya ada 6 atau 7 kristal kekuatan ilahi, ditambah 6 kristal kekuatan ilahi yang dijanjikan oleh Sein Perang Semut Hitam. Masing-masing dari mereka bisa mendapatkan sekitar 4, yang merupakan jumlah yang besar. Panen yang menyedihkan adalah bahwa Ye Chen, yang memiliki baju besi dari senjata suci surgawi, terlalu tahan. Apa yang mereka berempat tidak tahu adalah bahwa 3 jiwa pedang tingkat 9 utama di lautan jiwa Ye Chen dipelihara oleh kristalisasi kekuatan ilahi dan sedang mengalami transformasi. Anda harus tahu bahwa kekuatan ilahi adalah kumpulan dari semua kekuatan, dan niat pedang juga salah satunya. Semacam niat pedang, sama sekali tidak berubah begitu cepat,
Tapi Ye Chen memiliki 3 niat pedang utama dari peringkat ke-9, yang beresonansi satu sama lain. Pada saat ini, dia adalah dipelihara oleh kristalisasi kekuatan ilahi, dan diam-diam berubah. Pergi ke neraka. Black and Battle Saint sekali lagi melemparkan cakram terbang meteor, dan sinar meteor yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Ye Chen. Maaf, kali ini giliranku. 3 niat pedang yang kuat tiba-tiba mekar dari tubuh Ye Chen. Dari 3 niat pedang ini, satu dalam dan keras, mengungkapkan pesona menghancurkan segalanya, satu murni dan tanpa cacat, mengungkapkan arti sebenarnya dari keabadian, dan yang lainnya bersinar terang. Kotoran tidak bisa disembunyikan di depannya. Pedang gelombang yang sama, ketika digunakan kali ini, seperti Bima Sakti, luas dan keras, cakram terbang meteor bertabrakan dengan air sungai, kecepatannya turun tajam hingga ekstrim, dan dengan pemboman gelombang air sungai demi gelombang, piringan terbang meteor berputar mundur kembali, keempat semut hitam Zansheng yang terbunuh dalam keadaan panik, dan satu tangan Dongyun Zansheng dipotong. Niat pedang tertinggi di pertengahan tahap ke-9, 3. Bola mata Changhe Zansheng hampir keluar. Ada beberapa orang yang memiliki kemauan seni bela diri tertinggi. 9 dari 10 memiliki keinginan seni bela diri tertinggi, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki 3 jenis seni bela diri keinginan seni bela diri tertinggi, bahkan jika lawannya adalah reinkarnasi dari dewa sejati, itu terlalu keterlaluan. Benci. Orang suci perang semut hitam sangat enggan, jadi dia mengubah langkah pamungkasnya untuk menyerang Ye Chen. Sangat disayangkan bahwa 3 niat pedang tertinggi telah ditingkatkan dari tahap awal tahap ke-9 ke tahap tengah tahap ke-9, yang telah sangat meningkatkan kekuatan Ye Chen. Belum lagi orang suci perang semut hitam adalah yang utama, demigod, bahkan demigod utama teratas, itu mungkin tidak dapat melakukan apapun untuk Ye Chen. Anda harus tahu bahwa menghancurkan pedang akan meningkatkan kekuatan serangan Ye Chen, dan pedang abadi akan membuat tubuh pedang abadi Ye Chen naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan Ye Chen berada di atas angin dalam sekejap. Dia tidak bisa menghentikan langkah pamungkas dari Sein Perang Semut Hitam dengan seluruh kekuatannya sebelumnya, tetapi sekarang dia dapat dengan mudah mengalahkannya. Memanggil, bayangan pedang berwarna merah darah keluar dari mata kanan Ye Chen, dan jatuh ke lautan jiwa Dongyun Zansheng, hanya untuk mendengar jeritan Dongyun Zansheng, dan 7 lubang berdarah. Ketika Sword Intent of Destruction telah dipromosikan ke tahap pertengahan ke-9, kekuatan pedang neraka telah meningkat pesat, dan itu sudah dapat melukai jiwa para dewa junior. Berubah menjadi manusia air, Ye Chen memegang pedang langit dan melewati tubuh Dongyun Zansheng sekaligus. Puff! Tubuh Dongyun Zansheng terbelah, dan roh primordial seni bela diri terbunuh secara langsung, betapa mendominasi. Berjalan, semut hitam Zansheng membuat keputusan yang menentukan dan pergi dengan cepat. Dia bukan dewa perantara, dia juga bukan Ye Chen. Karena baju besi senjata, dengan baju besi senjata suci surgawi, bahkan dewa tingkat menengah tidak dapat melukainya dalam waktu singkat waktu. Ayo pergi juga. Melihat semut hitam Zansheng telah pergi, Haneda Zansheng dan Changhe Zansheng buru-buru melarikan diri. Mereka berempat sebelumnya bukan tandingan Ye Chen, dan sekarang hanya mereka berdua yang bukan lawan. Papan pendek semakin sedikit. Menghembuskan napas, Ye Chen tidak mengejarnya. Saat 3 niat pedang tertinggi menerobos ke tahap pertengahan ke-9, Ye Chen tahu bahwa jarak antara dirinya dan makhluk tertinggi yang menentang surga yang benar-benar menakutkan itu semakin kecil. Separuh dari kekuatannya saat ini adalah karena senjata suci surgawi, pedang langit, tanpa pedang langit, dan sebelum niat pedang menerobos, dia paling banter adalah makhluk tertinggi penentang surga tingkat menengah. Dan tertinggi penentang surga yang benar-benar menakutkan memiliki setidaknya tingkat kultivasi semi-demigod, yang berada di luar jangkauan Ye Chen. Tetapi dengan kristalisasi kekuatan ilahi, Ye Chen merasa bahwa dia tidak terlalu jauh untuk menerobos. Setelah menyerap kristal kekuatan dewa yang keluar dari tubuh Dongyun Zansheng, ada sebanyak 10 kristal kekuatan dewa di tubuh Ye Chen. Hingga saat ini, pertempuran tersebut hanya menghabiskan 1% dari 1 kristal kekuatan dewa. Ada banyak istana dalam keajaiban. Semakin besar istana, semakin banyak kristal kekuatan ilahi yang ada, tetapi demikian pula, kekuatan singa batu di luar pintu juga lebih kuat. Adapun berapa banyak kristal kekuatan ilahi yang ada di dalam seluruh keajaiban, Ye Chen tidak tahu. Tidak mungkin untuk menebak, tetapi seluruh keajaiban terlalu besar. Dari luar, area keajaiban hanya sekitar 1% dari ukuran 18 domain. Faktanya, keajaiban itu memiliki ruangnya sendiri di dalamnya, yang tidak lebih kecil dari 18 domain. Selama beberapa dekade terakhir, ada sebanyak 40 kristal kekuatan ilahi di tubuh Ye Chen, dan seluruh tubuhnya seperti matahari kecil, kemanapun dia pergi.
Di mana halo bersinar. Dalam beberapa dekade terakhir, Ye Chen telah memurnikan 10 kristal kekuatan ilahi, dan roh primordial marsial Dao samar-samar bersinar dengan cahaya kemasan redup, dan selanjutnya, roh primordial marsial Dao puncak perak akan berubah menjadi marsial Dao kuasi emas roh primordial. Ini adalah istana setinggi 1000 meter, dua singa batu di luar istana itu perkasa dan luar biasa, seperti tunggangan para dewa. Ketika Ye Chen mendekat, singa batu di sebelah kanan meraung lebih dulu, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba menjadi hidup, dan suara darah yang mengalir seperti gelombang besar, memancarkan kesombongan yang mendominasi yang memandang rendah dunia. Segera setelah itu, singa batu di sebelah kiri dibangkitkan. Dua singa batu yang dihidupkan kembali, satu di kiri dan satu di kanan, menyerang Ye Chen. Sangat kuat. Ye Chen merasakan tekanan yang sangat kuat, kekuatan kedua singa batu ini hampir sama dengan miliknya, tubuh mereka kebal dan tidak bisa dipatahkan sama sekali. Setelah bertarung siang dan malam, Ye Chen menghancurkan tubuh kedua singa batu itu. Pada saat ini, dia mendekati batas, tetapi untungnya, dia dengan cepat dipelihara oleh kristalisasi kekuatan suci. Berderak, mendorong membuka gerbang istana, Ye Chen masuk. 1 butir, 2 butir. Ada 5 kristal kesaktian yang mengambang di istana, selain itu, mereka dikelilingi oleh kristal kesaktian. Ada juga angin puyuh spiritual. Fragmen hukum angin. Fragmen hukum umumnya tidak muncul dalam kehampaan, tetapi hanya muncul di sumber artefak suci, atau di lautan jiwa yang tertinggi dan para dewa dalam keadaan normal. Begitu fragmen hukum meninggalkan artefak suci atau lautan jiwa, mereka akan menghilang secara otomatis, tidak ada cara untuk menyimpannya untuk waktu yang lama. Fragmen hukum angin dapat muncul di sini, yang di luar dugaan Ye Chen. Menyingkirkan kristal kekuatan ilahi, Ye Chen melihat pecahan hukum angin. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan fragmen hukum angin. Mengulurkan tangannya, Ye Chen mencoba menyentuh fragmen hukum angin. Cici. Begitu fragmen hukum angin yang sangat lembut menyentuh jari Ye Chen. Itu menjadi kekerasan dalam sekejap, dan angin puyuh yang dahsyat memotong jari-jari Ye Chen, yang tidak kalah kuatnya dengan pukulan penuh dari makhluk tertinggi yang menentang surga. Sambil mengerutkan kening, Ye Chen dengan cepat berhenti. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu takut dengan pecahan hukum angin, tetapi dia tidak ingin menghabiskan kekuatan pecahan hukum angin, tidak memiliki sumber kekuatan, begitu terlihat kekuatannya akan hilang sekali. Ini sama dengan air di laut jiwa Ye Chen. Pecahan hukum atau pecahan hukum di asal artefak suci berbeda. Ngomong-ngomong, artefak suci surgawi. Mata Ye Chen berbinar, dan dia mengeluarkan pedang langit. Pedang langit berisi 3 hukum air, angin, dan ruang. Ye Chen berharap menggunakan hukum angin untuk menarik hukum angin. Ujung pedang Chang Qiong perlahan menyentuh pecahan hukum angin. Yang mengejutkan Ye Chen, pecahan hukum angin tidak melawan terlalu banyak, dan sepertinya menganggap pedang langit sebagai orang asing. Ye Chen tidak berani bertindak terlalu tergesa-gesa, membiarkan pedang langit dan fragmen hukum angin memiliki cukup waktu untuk mengolah perasaan mereka. Perlahan-lahan, Ye Chen dapat merasakan bahwa pecahan hukum angin tidak lagi bertentangan dengan pedang langit, dan dia benar-benar menganggap pedang langit sebagai mitra. Setelah sedikit ragu, Ye Chen menembus pedang langit ke dalam inti dari fragmen hukum angin, dan kemudian mengaktifkan pedang langit dengan seluruh kekuatannya untuk merangsang kekuatan hukum angin. Fragmen hukum angin melawan secara tidak sadar, lalu melemparkannya ke pedang langit, dan menghilang tanpa jejak. Berhasil. Ye Chen tidak bisa mempercayainya, dan kekuatan jiwanya dengan cepat menembus ke asal pedang langit. Di dalam asal pedang Chang Qiong, ada setetes air, 2 angin puyuh dan kristal transparan. Hukum angin telah menjadi 2 arah. Ye Chen menghela nafas, dia berhasil. Meskipun dia belum memahami hukum angin dan tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan hukum angin di pedang langit itu sendiri akan menyerap kekuatan hukum angin untuk memberi Ye Chen kekuatan tempur, tetapi itu tidak mungkin digunakan secara langsung. Desir. Memegang pedang langit di tangannya, Ye Chen mengayunkan pedangnya. Pedang ini sangat cepat, ilusi, dan sulit ditangkap kesadaran. Kecepatan dan kekuatan pedang telah meningkat pesat. Ini pasti efek dari hukum angin. Pedang langit yang tidak terlalu ringan di tangan Ye Chen seringan apapun, dan saat dia mengayunkan pedang langit itu sendiri akan memberikan kekuatan yang kuat. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, beberapa dekade berlalu, dan kali ini Ye Chen datang ke istana setinggi 1200 meter. Awalnya, dengan kekuatan Ye Chen, dia bukan tandingan 2 singa batu ini, tetapi setelah pedang langit diintegrasikan ke dalam pecahan hukum angin, kekuatan Ye Chen meningkat lagi,
dan dia hampir tidak bisa bertarung dengan dua batu itu, sehingga akhirnya, Ye Chen menghancurkan tubuh kedua singa batu itu. Mendorong membuka pintu istana, Ye Chen menahan napas. Ada 6 kristal kekuatan suci dan setetes air yang mengapung di istana. Hukum pecahan air. Anda harus tahu bahwa selain pedang langit dan armor hitam suci, lautan jiwa Ye Chen juga mengandung pecahan hukum air. Dengan kata lain, Ye Chen dapat sepenuhnya menyerap pecahan hukum air dan secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya. Di medan perang yang kacau, bahaya dan peluang hidup berdampingan, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kekuatan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Menyingkirkan 6 kristal kekuatan ilahi, lingkaran cahaya di tubuh Ye Chen menjadi lebih terang, tetapi pada saat ini, semua perhatiannya tertuju pada pecahan hukum air. Segala jenis hukum itu luas dan mendalam, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk memahaminya sepenuhnya. Hukum yang dipahami oleh Yang Maha Tinggi paling banyak 1% dari hukum yang lengkap, atau bahkan kurang. Fragmen hukum air dan hukum pecahan hukum air di lautan jiwa Ye Chen berukuran hampir sama. Jika bisa diserap dengan lancar, kekuatan hukum air akan berlipat ganda. Dengan cara ini, bahkan jika dia bertemu seseorang yang memahami kekuatan-kekuatan hukum yang kuat, Ye Chen akan memiliki kekuatan pertarungan. Kekuatan hukum air memenuhi udara, dan telapak tangan Ye Chen terbungkus lapisan air, dan dia perlahan mendekati tetesan air di kehampaan. Bersenandung, tetesan air beriak dalam lingkaran, seolah-olah mereka sedang menguji. Ketika dia menyadari bahwa Ye Chen memiliki sesuatu yang menariknya, riak menutupi Ye Chen, dan seluruh istana tampak seperti dunia air, terpisah dari dunia luar. Direndam dalam air, Ye Chen benar-benar melepaskan kekuatan hukum air, dan terkait dengan kekuatan hukum air yang dilepaskan oleh tetesan air. Secara bertahap, tetesan air bergerak ke arah alis Ye Chen. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, tetesan air menempel di tengah alis Ye Chen, dan setengahnya telah menembus ke dalam daging. Jika Anda dapat melihatnya, Anda dapat menemukan bahwa ada benang air antara tetesan air di laut jiwa Ye Chen dan tetesan air di antara alis. Benang air secara bertahap mengencang, dan jarak antara dua tetesan air semakin dekat. Ketika dua tetes air saling bersentuhan, terdengar ledakan keras di istana, dan aliran air yang deras berguling dan mengguncang tubuh, sementara Ye Chen, yang berada di aliran air, dikelilingi oleh area yang benar-benar tenang. Air yang berjatuhan menjadi semakin keras, dan istana berguncang. Setelah sekian lama, semuanya tiba-tiba berakhir. Di istana, Ye Chen menghembuskan napas dengan paksa, memutar pergelangan tangannya, dan polo air besar terbentuk, baik dari segi kecepatan maupun kualitas, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan hukum apapun luas dan mendalam. Meskipun hukum air tidak menyinggung hukum lainnya, efeknya tidak buruk sama sekali. Ye Chen tiba-tiba berubah menjadi sosok air, dan tanpa suara, sosok air itu mondar-mandir di istana, 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Aku tidak tahu pada level apa kekuatanku saat ini. Dengan serius, Supreme yang menentang surga dibagi menjadi 2 tingkat utama. Supreme yang menentang surga tingkat pertama dapat bersaing dengan para dewa junior. Para dewa penentang surga dari tingkat kedua dapat melawan para dewa tingkat menengah. Kekuatan dari tingkat yang sama sangat bervariasi. Misalnya, beberapa hanya dapat bersaing dengan dewa dasar yang paling umum, sementara yang lain dapat membunuh dewa tingkat dasar ini celahnya. Kesenjangan antara tingkat pertama dan tingkat kedua bahkan lebih besar, tidak peduli seberapa kuat seorang demigod junior, mereka akan lari karena malu ketika bertemu dengan setengah dewa perantara. Tidak ada perlawanan, tetapi yang tertinggi yang menentang langit tingkat kedua dapat bersaing dengan dewa tingkat menengah. Ye Chen tidak tahu apakah dia telah mencapai level kedua, karena tidak ada objek referensi. Sebelum itu, Ye Chen memperhitungkan bahwa dia harus menjadi yang teratas di level pertama. Dia tidak tahu apakah dia telah mencapai puncak level pertama, tapi menurutnya jaraknya tidak akan terlalu besar. Semakin dekat ke inti keajaiban, ada semakin banyak makhluk dan setengah dewa yang menentang dewa. Ye Chen bukan orang suci, dia mengambil inisiatif untuk menyerang beberapa kali, dan membunuh makhluk tertinggi yang menentang surga dan 2 dewa junior. Kristalisasi kekuatan ilahi di tubuhnya mencapai 90 butir, menciptakan lingkaran cahaya yang luas dan mempesona. Itu bisa dilihat dan dirasakan dari jauh, seperti bulan di malam yang gelap, tanpa tempat untuk bersembunyi. Namun, Ye Chen bukan satu-satunya keberadaan yang mencolok, ada beberapa yang sama mencoloknya dengan dia, dan beberapa bahkan lebih mempesona darinya, diperkirakan ada ratusan kristal kekuatan suci di tubuhnya. Bum bum bum. Setiap orang tidak pandai berjanggut. Mereka masing-masing mencari mangsa dan bertarung bersama, yang kuat mencari yang lemah,
dan yang lemah mencari yang lebih lemah, tentu saja banyak juga konfrontasi antara yang kuat dan yang kuat. Ye Chen sedikit terdiam, dia berpikir bahwa kekuatan yang dia tunjukkan sudah sangat kuat, tapi dia masih diincar oleh makhluk tertinggi yang menantang surga. Aku adalah kecemerlangan perak tertinggi, dan merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Tertinggi penentang surga ini sangat tinggi dan sempurna, dan seluruh tubuhnya berwarna perak, seolah-olah terbuat dari perak. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tertinggi penentang surga dari alam semesta Ditian, dan alam semesta Ditian adalah salah satu eksistensi terbaik di dunia, alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, dengan lebih banyak alam semesta daripada alam semesta kuno ini sedikit lebih baik daripada alam semesta Batian. Saya Sword Master King Lian, tolong beritahu saya. Karena dia tidak bisa menghindarinya, Ye Chen hanya bisa membuktikan kepada pihak lain bahwa dia bukan kesemek. Mati. Mantel baju besi emas dipadatkan pada Yin Hui Supreme, dan tombak emas dipadatkan di tangannya yang membuat Ye Chen menyipitkan matanya adalah bahwa tombak emas di tangan pihak lain bukanlah tombak emas biasa dengan api. Hukum emas dan hukum api. Aturan ganda adalah yang tertinggi. Tidak heran kamu begitu sombong dan percaya diri. Ye Chen diam-diam mengerutkan kening. Terakhir kali dia melihat makhluk tertinggi yang telah memahami dua hukum besar, tetapi saat itu dia lari dari kejauhan dan tidak menghadapinya sama sekali. Engah. Memegang pistol emas yang menyala, Yin Hui Supreme menikamnya dengan tombak, dan kecepatan letusannya secepat kilat dan batu api, itu dengan sempurna menggabungkan ketajaman hukum emas dan kekuatan ledakan hukum api, melepaskan bahkan kematian yang lebih menakjubkan. Pedang Chang Qiong dicabut dalam sekejap, dan Ye Chen menyambutnya dengan pedang. Dalam hal serangan, hukum air tidak sebaik hukum logam dan api, tetapi setelah menyerap sepotong hukum air, Ye Chen memiliki hukum air tingkat tinggi, cukup untuk mengatasi kekakuan dengan kelembutan. Yin Hui tertinggi merasa bahwa tombak emasnya yang menyala tampaknya terjebak dalam rawa, lemas dan tidak berdaya, dengan kurang dari 10% kekuatannya tersisa, dia tidak dapat menahan keterkejutannya, dan diam-diam berkata kekuatan hukum yang sangat kuat air. Tampaknya kamu seharusnya menyerap sebagian dari hukum air, jika tidak, kekuatan hukum air tidak akan sekuat itu. Supreme Yin Hui mencabut tombak emas yang menyala dan berkata, "Bagus." Ye Chen mengangguk. "Kamu sangat beruntung. Jika aku beruntung, kamu akan mati saat ini." Kemuliaan perak tertinggi sangat iri. Setelah memasuki keajaiban selama bertahun-tahun, dia hanya mendapatkan sebagian dari hukum, yang merupakan bagian dari hukum bumi, yang tidak berguna baginya. Jika dia mendapatkan bagian dari hukum emas atau pecahan hukum api, dia kekuatannya dapat ditingkatkan banyak, dan akan ada sedikit lawan di tingkat kedua dari makhluk tertinggi yang menentang surga. Tidak ada lagi masalah dengan Ye Chen, kecemerlangan perak tertinggi berbalik untuk mencari supremes menentang surga atau dewa junior lainnya. Kekuatanku saat ini seharusnya berada di level kedua, tapi belum terlalu stabil. Ye Chen memiliki pengetahuan diri. Alasan mengapa kecemerlangan perak tertinggi pergi bukan karena dia tidak dapat mengalahkannya, tetapi karena dia merasa bahwa upayanya tidak sebanding dengan panen. Dia juga adalah tertinggi penentang tingkat kedua. Kecemerlangan perak tertinggi bisa mengalahkan Ye Chen, tetapi dia ingin membunuh Ye Chen. Tidak mungkin, teknik pergerakan air dari hukum air bukanlah vegetarian. Pusat keajaiban adalah bangunan melingkar besar dengan satu lantai di atas tanah dan banyak lantai di bawahnya, gelombang dan fluktuasi besar dari kekuatan ilahi menyebar dari kedalaman di bawah bangunan. Ini adalah fluktuasi darah dewa. Lantai dasar. Sosok-sosok kaki besar sedang berpatroli. Begitu penyusup ditemukan, mereka akan menyerang mereka secara berkelompok. Sosok-sosok kaki ini sangat kuat dan pertahanan mereka sendiri juga sangat tinggi. Demigod junior tertinggi dan biasa yang menentang surga tingkat pertama umum dibutuhkan waktu yang lama untuk memecahkan satu. Penjaga hukum bumi sepenuhnya diubah oleh kekuatan hukum bumi, berbeda dengan pecahan hukum bumi, penjaga hukum bumi tidak dapat menyerapnya. Menabrak. Ye Chen berjalan sepanjang jalan, pedang langit itu seperti aliran air tanpa bentuk, dan penjaga hukum bumi akan hancur berantakan dan benar-benar hancur jika digosok sedikit. Alam hukum air telah berlipat ganda, dan ilmu pedang hukum air Ye Chen telah melampaui alam aslinya. Keluar dari sini. Di kejauhan, sinar cahaya yang menyilaukan langsung melintas. Sepanjang jalan, sejumlah besar penjaga hukum bumi diuapkan. Beberapa makhluk tertinggi yang menantang surga dan dewa junior yang tidak dapat mengelak bahkan lebih sengsara. Semua kristal kekuatan ilahi tersedot. Tidak memihak, Ye Chen kebetulan berada di jalur cahaya yang menyilaukan. Tidak baik, Ye Chen dengan cepat berubah menjadi manusia air dan terbang menjauh. Engah, 1/5 manusia air langsung menguap,
dan sisanya terbang jauh sebelum berhenti. Hei, menarik, lupakan saja, selamatkan hidupmu. Cahaya yang menyilaukan terus bergerak maju tanpa melambat, dan ketika mencapai tangga menuju lantai basement, sosok kaki 10 kali lebih tinggi dari penjaga biasa hukum bumi menghentikannya, tentu saja, hanya sesaat. Tetapi pada saat ini, Ye Chen dapat melihat penampilan pihak lain dengan jelas. Yang Maha Tinggi yang menentang surga dari alam semesta kristal, yang seluruh tubuhnya terbuat dari kristal transparan, lingkaran kekuatan ilahi yang memancar dari tubuhnya 10 kali lebih menyilaukan daripada Ye Chen. Secara kasar, kekuatan ilahi di tubuh pihak lain jumlah kristal mungkin lebih dari 1000, jika tidak, tidak mungkin menjadi begitu cemerlang sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Namun, cahaya menyilaukan sebelumnya tidak berasal dari kristalisasi kekuatan ilahi. Itu adalah kekuatan hukum cahaya, yang merupakan salah satu hukum tertinggi. Dalam waktu kurang dari setengah napas, pemimpin hukum penjaga bumi meleleh, dan pihak lain berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di puncak tangga. Itu adalah cahaya tertinggi dari alam semesta kristal, lebih kuat dari rumor. Layak menjadi salah satu dari 5 makhluk tertinggi di medan perang yang kacau, yang masing-masing kuat melawan langit. Dibandingkan dengan mereka, kita sama sekali tidak bisa disebut sebagai makhluk tertinggi yang menentang surga. Ada banyak diskusi. Nadanya kagum. Bright Supreme, salah satu dari 5 Supremes. Ye Chen sangat terkejut mendengar diskusi semua orang. Guangming Supreme ini adalah Supreme penentang surga terkuat yang pernah dilihat Ye Chen. Tidak ada seorang pun. Dibandingkan dengan dia, Yin Hui Supreme jauh di belakang. Tanpa diduga, ada 4 Supreme penentang surga di level ini. Secara kolektif dikenal sebagai 5 tertinggi. Itu berbahaya. Untungnya, dia tidak menargetkanku. Kehilangan 1/5 dari tubuhnya bukanlah masalah besar bagi Ye Chen, tetapi esensi pedangnya hilang. Misteri pergerakan air tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Tentu saja, lawan utama tidak menargetkannya. Hukum cahaya lebih cepat dari air. Saya tidak tahu seberapa cepat teknik ini, kalau tidak, itu tidak akan menjadi salah satu hukum teratas. Setelah pemimpin penjaga hukum bumi dimusnahkan oleh penguasa cahaya. Setelah beberapa saat, itu memadat lagi, masih menghalangi tangga. Segera, Ye Chen datang ke tangga dan bertarung sengit dengan pemimpin hukum penjaga bumi. Setelah 5 napas, Ye Chen berhasil melewati dan datang ke lantai bawah tanah. Makhluk cahaya tertinggi tidak terlihat di lantai bawah tanah. Jelas, Bright Supreme sudah melewati level ini, dan dengan kekuatannya, dia bisa melakukannya dalam waktu singkat. Lantai dasar dijaga oleh hukum bumi, dan lantai dasar dijaga oleh hukum api. Hukum penjaga api semuanya adalah petugas pemadam kebakaran, dengan daya ledak yang sangat kuat. Untungnya, hukum air Ye Chen hanya menahan hukum api. Oleh karena itu, lebih mudah berurusan dengan penjaga hukum api daripada penjaga hukum bumi. Lantai basement kedua dijaga oleh hukum penjaga air. Hukum penjaga air sangat sulit untuk dihadapi, terkadang berubah menjadi genangan air untuk menyerang secara diam-diam, terkadang berubah menjadi pusaran air untuk menjerat penyusup, dan terkadang hancur, mengembun menjadi panah air untuk ditembakkan. Membuka, kilatan guntur berkedip dan dengan cepat melampaui semua orang, seperti pisau guntur. Itu Huya Supreme. Sangat kuat. Diperkirakan hanya 5 Supreme yang lebih kuat darinya. Huya tertinggi memahami hukum guntur. Meskipun hukum guntur bukan salah satu hukum teratas, tidak diragukan lagi itu adalah hukum yang kuat, jauh lebih kuat dari hukum dasar. Ada juga banyak makhluk tertinggi dan setengah dewa yang menentang surga di tingkat ini, dan semua orang mulai membicarakannya. Fondasi dari sebagian besar Heaven Dev Ying Supremes serupa, misalnya, semuanya adalah basis kultivasi setengah dewa, semuanya berada di tahap tengah seni bela diri tingkat 9, dan semuanya berada di alam kesempurnaan mental. Sebagai perbandingan, fondasi Ye Chen lebih lemah. Dia adalah setengah dewa, tetapi dia memiliki pedang langit dan armor suci Xuanwu, terutama pedang langit. Setelah menyerap sepotong hukum angin, kekuatan pedang langit adalah sangat meningkat, yang sangat menutupi kurangnya kultivasi. Selain artefak suci surgawi, itu adalah kekuatan hukum yang benar-benar mencerminkan kekuatan yang maha tinggi melawan langit. Hukumnya kuat dan lemah. Dari tinggi ke rendah, mereka adalah hukum tertinggi, hukum yang kuat dan hukum dasar, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan, dan mereka yang bisa memahami hukum yang kuat adalah elit di antara pelaku kejahatan. Serius berbicara, Ye Chen mungkin bukan pelaku kejahatan di antara pelaku kejahatan. Sejauh ini, dia hanya berlatih selama ratusan ribu tahun, banyak makhluk tertinggi yang menentang surga telah berkultivasi selama ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Setelah setengah hari berlalu,
Ye Chen datang ke lantai basement ketiga. Menjaga lantai bawah tanah ketiga adalah penjaga hukum kayu. Penjaga hukum kayu berakar di tanah satu per satu. Cabang-cabang di tubuh mereka sangat lembut, seperti cambuk. Ketika cambuk yang tak terhitung jumlahnya datang, bahkan Ye Chen akan lelah untuk mengatasinya. Selain itu, penjaga hukum kayu sangat sulit untuk dibunuh. Selama akarnya tidak mati semua, mereka akan segera pulih. Butuh 3 hari bagi Ye Chen untuk menerobos. Jika dikatakan bahwa penjaga hukum air sulit untuk dihadapi, dan penjaga hukum kayu sulit dibunuh, maka penjaga hukum emas di lantai 4 bawah tanah itu ganas dan terkonsentrasi dalam kekuatan. Untungnya, makhluk tertinggi penentang surga yang datang ke sini memiliki kristal kekuatan ilahi di tubuhnya, yang dapat dengan cepat menebus konsumsi dan bertarung untuk waktu yang lama. Seminggu kemudian, Ye Chen datang ke lantai basement kelima. Lapisan ini relatif lebih sulit, karena dijaga oleh hukum pelindung angin. Hukum angin adalah salah satu hukum yang kuat, dan tidak sebanding dengan hukum dasar. Hukum penjaga angin bergerak sangat cepat, hampir secepat Ye Chen, dan tembakan mereka sangat tajam, sebanding dengan hukum emas, dan sesulit hukum air. Jika dia tidak berniat untuk mengasah dirinya sendiri, Ye Chen akan berencana untuk pergi. Ruang bawah tanah kelima adalah penjaga hukum angin. Siapa yang tahu apa penjaga abnormal di ruang bawah tanah ke-6 atau bahkan ruang bawah tanah ke-7? Dia bukan gigi harimau tertinggi, atau cahaya tertinggi dia tidak bisa mengambil harta apapun di bawah. Satu-satunya motivasinya adalah untuk meningkatkan kultivasinya. Makhluk tertinggi yang menentang surga lainnya adalah setengah dewa. Sulit untuk naik ke tingkat pertama dewa, setidaknya dalam jangka pendek, dan dia belum menjadi setengah dewa karena, Anda dapat sepenuhnya mengandalkan kristalisasi kekuatan ilahi untuk menerobos dalam waktu singkat, dan selama Anda terus berjuang, Anda dapat mempercepat terobosan. 1440